Pernah nggak sih setelah melahirkan, kamu kaget karena rambutmu tiba-tiba rontok parah? Setiap kali sisiran, rambut sampai nyangkut di jari, disisir, bahkan berserakan di lantai. Padahal dulu waktu hamil, rambutmu tebal dan berkilau banget. Kenapa bisa begini ya? Apakah normal atau ada tanda bahaya yang harus kamu waspadai? Tenang dulu moms, di video ini aku bakal ungkap penyebab utama rambut rontok setelah melahirkan dan cara alami paling aman untuk mengatasinya tanpa efek samping. Jadi sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe-nya biar kamu nggak ketinggalan tips kesehatan wanita lainnya. Setelah melahirkan, banyak wanita merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena akhirnya buah hati yang ditunggu-tunggu telah hadir di dunia. Tapi di balik kebahagiaan itu, sering muncul hal-hal kecil yang bikin kaget, salah satunya rambut yang tiba-tiba rontok lebih banyak dari biasanya. Bukan cuma 1-2 helai, tapi bisa segenggam setiap kali keramas atau menyisir. Kadang sampai bikin panik, aduh jangan-jangan aku bakal botak ya. Tenang moms, rambut rontok setelah melahirkan adalah hal yang sangat umum dan alami terjadi. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut telogen effluvium postpartum, yang artinya kerontokan rambut akibat perubahan hormon setelah persalinan. Untuk memahami kenapa ini bisa terjadi, kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh wanita selama dan setelah kehamilan. 1. Perubahan hormon yang drastis. Saat hamil, tubuh wanita mengalami peningkatan hormon estrogen dalam jumlah besar. Hormon ini bukan hanya berperan menjaga kehamilan tetap stabil, tapi juga memberikan efek bonus pada rambut. Rambut jadi tumbuh lebih cepat, rontok berkurang drastis, dan rambut tampak lebih tebal dan sehat dari biasanya. Itulah kenapa banyak ibu hamil merasa rambutnya tampak indah dan kuat selama mengandung. Namun setelah melahirkan, kadar hormon estrogen menurun secara drastis. Tubuh kembali menyesuaikan diri ke kondisi normal dan inilah momen di mana banyak rambut yang sebelumnya tertahan di kulit kepala akhirnya mulai rontok bersamaan. Biasanya, kerontokan mulai terasa 2 hingga 5 bulan setelah melahirkan dan bisa berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun tergantung kondisi tubuh masing-masing ibu. Tapi kabar baiknya, ini tidak permanen. Rambut akan kembali tumbuh setelah hormon stabil, jadi jangan khawatir berlebihan. 2. Stres dan kurang tidur. Menjadi ibu baru itu tidak mudah. Bangun tengah malam, menyusui bayi, mengganti popok, menenangkan tangisan, dan berbagai tugas rumah lainnya membuat waktu istirahat sangat terbatas. Kelelahan fisik dan mental inilah yang bisa memperparah kerontokan rambut. Saat tubuh mengalami stres, hormon kortisol meningkat. Kadar kortisol yang tinggi dapat mengganggu siklus pertumbuhan rambut dan mempercepat fase rontok. Selain itu, kurang tidur juga mempengaruhi regenerasi sel tubuh, termasuk sel folikel rambut yang bertugas memproduksi helai baru. Jadi, kalau kamu merasa rambut makin banyak rontok sejak begadang setiap malam, itu bukan kebetulan. Tubuhmu sedang berteriak minta istirahat. 3. Kekurangan nutrisi setelah melahirkan. Setelah melahirkan, banyak ibu terlalu sibuk mengurus bayi sampai lupa mengurus diri sendiri. Makan tidak teratur, hanya sempat makan mie instan atau roti, dan jarang minum air putih. Padahal, tubuh masih membutuhkan banyak nutrisi untuk pulih dan juga untuk produksi ASI. Ketika asupan gizi kurang, tubuh akan memprioritaskan nutrisi untuk organ vital seperti jantung, otak, dan produksi susu. Akibatnya, rambut yang dianggap tidak penting oleh tubuh jadi kekurangan nutrisi. Inilah yang membuat akar rambut melemah dan akhirnya rontok. Beberapa nutrisi penting yang sering kurang pada ibu setelah melahirkan antara lain, zat besi, penting untuk membawa oksigen ke akar rambut, protein, bahan utama pembentuk rambut, vitamin B kompleks dan biotin, menjaga kekuatan batang rambut, zinc dan vitamin D, membantu regenerasi sel kulit kepala. Jadi, kerontokan rambut bukan hanya karena hormon, tapi juga sinyal bahwa tubuhmu butuh perhatian dan nutrisi lebih. 4. Perawatan rambut yang kurang tepat. Kadang, tanpa sadar, kebiasaan kita memperburuk kondisi rambut. Misalnya, mencuci rambut setiap hari dengan sampo yang keras, memakai cat rambut, pelurus, atau hair dryer panas terlalu sering.
Kulit kepala setelah melahirkan biasanya lebih sensitif karena perubahan hormon, jadi bahan kimia dan panas berlebih bisa memperparah kerontokan. Selain itu, gaya rambut seperti kuncir kuda yang terlalu ketat atau sering diikat dengan karet bisa menarik akar rambut hingga mudah patah. Maka dari itu, di masa ini sebaiknya gunakan shampoo yang lembut dan hindari styling berlebihan. 5. Perubahan emosional dan mental. Melahirkan bukan hanya mengubah tubuh, tapi juga perasaan. Beberapa ibu mengalami perubahan mood, bahkan depresi ringan setelah melahirkan, atau yang dikenal dengan baby blues. Kondisi emosional ini juga bisa berdampak pada kesehatan rambut. Rambut dan kulit kepala sangat sensitif terhadap perubahan psikis. Saat seseorang tertekan, sirkulasi darah di kulit kepala berkurang, membuat akar rambut melemah dan mudah rontok. Kadang, rambut rontok bukan sekedar efek hormon, tapi juga tanda bahwa jiwa ibu sedang kelelahan. 6. Siklus alami tubuh wanita. Rambut manusia sebenarnya tumbuh dalam 3 fase. Anagen, fase pertumbuhan aktif, katagen, fase transisi, telogen, fase istirahat sebelum rambut rontok. Selama hamil, fase anagen pertumbuhan berlangsung lebih lama karena hormon estrogen tinggi. Tapi setelah melahirkan, banyak rambut yang masuk ke fase telogen secara bersamaan. Dan itulah sebabnya rambut rontok terlihat banyak sekaligus. Jadi, kalau kamu melihat banyak rambut di bantal, di kamar mandi, atau disisir, itu sebenarnya rambut-rambut yang tertahan selama masa hamil dan baru lepas sekarang. Mungkin terlihat menakutkan, tapi itu bagian dari proses alami tubuh yang sedang menyeimbangkan diri. Jadi, rambut rontok setelah melahirkan bukanlah penyakit, bukan juga kutukan. Ini adalah bagian dari perjalanan alami tubuh seorang ibu, hasil dari perubahan hormon, kurangnya istirahat, nutrisi yang menurun, dan tekanan emosional setelah persalinan. Tubuhmu sedang beradaptasi, dan dalam proses itu, beberapa helai rambut harus pergi untuk memberi ruang pada yang baru tumbuh. Yang penting adalah memahami penyebabnya, agar kamu bisa menanganinya dengan cara yang lembut dan alami. Dan yang perlu kamu ingat, rambutmu akan tumbuh kembali. Mungkin butuh waktu beberapa bulan, tapi akan kembali sehat, kuat, dan indah seiring tubuhmu pulih dan tenang kembali. Kita sudah tahu kalau penyebab utama rambut rontok setelah melahirkan adalah perubahan hormon yang drastis. Tapi ternyata bukan hanya hormon yang berperan. Ada banyak faktor lain yang tanpa sadar justru memperparah kondisi ini, membuat rambut makin rapuh, mudah patah, bahkan menipis di bagian depan kepala. Kalau kamu merasa rambutmu rontoknya nggak wajar, misalnya sampai segenggam setiap keramas, atau kulit kepala mulai terlihat, bisa jadi beberapa faktor di bawah ini ikut memperburuk kondisimu. Yuk kita bahas satu persatu secara mendalam. 1. Kurang tidur dan kelelahan kronis. Bagi ibu baru, tidur nyenyak seperti hal yang langka. Bayi sering terbangun di malam hari, minta disusui, diganti popok, atau sekedar ingin dipeluk. Akibatnya, kamu jadi sering begadang dan hanya bisa tidur sebentar-sebentar. Masalahnya, kurang tidur bukan hanya membuat tubuh lelah, tapi juga mengganggu regenerasi sel, termasuk sel folikel rambut. Saat tidur, tubuh sebenarnya sedang memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan memperbarui sel-sel yang rusak. Kalau waktu tidur terganggu terus-menerus, proses itu jadi tidak sempurna, dan rambut pun ikut protes. Selain itu, kelelahan fisik yang menumpuk akan membuat peredaran darah ke kulit kepala menurun. Akar rambut tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi, sehingga menjadi lemah dan akhirnya mudah rontok. Tidur memang sulit bagi ibu baru, tapi sebisa mungkin ambillah waktu istirahat saat bayi tidur, meski hanya sebentar. Ingat, kamu tidak bisa menuangkan cinta dari gelas yang kosong. Tubuhmu butuh tenaga untuk memulihkan diri. 2. Kurang nutrisi setelah melahirkan. Setelah melahirkan, tubuh wanita kehilangan banyak zat penting, terutama zat besi, darah, dan mineral. Selain itu, kamu juga perlu energi tambahan untuk menyusui. Tapi karena kesibukan mengurus bayi, seringkali pola makan menjadi tidak teratur. Beberapa ibu hanya makan seadanya, bahkan menunda makan karena bayi terus rewel. Padahal, kondisi ini bisa memperburuk kerontokan rambut. Rambut membutuhkan zat besi, protein, zinc, dan vitamin B kompleks untuk tumbuh sehat.
Tanpa asupan nutrisi yang cukup, tubuh akan memprioritaskan organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak, sementara rambut dianggap bagian tidak penting dan dikorbankan. Akibatnya, pertumbuhan rambut melambat dan helai rambut yang sudah tua cepat rontok. Itulah sebabnya penting bagi ibu baru untuk tetap makan dengan baik, meskipun hanya dalam porsi kecil tapi sering. Sisipkan makanan seperti daging merah, sayuran hijau, telur, kacang-kacangan, buah alpukat, dan pisang. Makanan sederhana ini membantu memperkuat akar rambut dari dalam. 3. Stres emosional dan tekanan mental. Menjadi ibu baru seringkali membawa perasaan campur aduk. Ada bahagia, haru, tapi juga lelah, bingung, bahkan cemas. Kadang muncul rasa bersalah. Apakah aku ibu yang cukup baik? Apalagi jika bayi sering menangis, tidur tidak teratur, atau kamu kurang mendapat dukungan dari sekitar. Semua tekanan emosional ini bisa menimbulkan stres yang berat, dan stres adalah salah satu musuh terbesar bagi rambut sehat. Ketika kamu stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol dalam jumlah besar. Hormon ini bisa menghambat pertumbuhan rambut baru dan membuat banyak rambut masuk ke fase rontok lebih cepat. Selain itu, stres membuat aliran darah ke kulit kepala berkurang, sehingga akar rambut tidak mendapat nutrisi maksimal. Rambut pun menjadi kusam, kering, dan mudah patah. Jadi, kalau kamu merasa rambut makin banyak rontok ketika sedang merasa tertekan atau mudah menangis, itu bukan kebetulan, moms. Tubuh dan pikiranmu saling terhubung. Cobalah berikan waktu untuk diri sendiri. Tarik nafas dalam, dengarkan musik yang menenangkan, atau sekedar duduk diam sambil memeluk bayimu dengan lembut. Terkadang, keajaiban penyembuhan dimulai dari hati yang tenang. 4. Penggunaan produk rambut yang tidak tepat. Banyak ibu baru ingin tampil segar setelah melahirkan. Namun sayangnya, sebagian memilih cara yang justru memperburuk kondisi rambut, seperti mewarnai, meluruskan, atau sering memakai hair dryer panas. Padahal, setelah melahirkan, kulit kepala cenderung lebih sensitif. Penggunaan bahan kimia seperti pewarna, pelurus, atau bahan dengan alkohol tinggi bisa merusak akar rambut dan mempercepat kerontokan. Selain itu, sampo dengan kandungan sulfat seperti SLS bisa mengikis minyak alami kulit kepala, membuatnya kering dan mudah iritasi. Rambut yang terlalu sering dicuci juga kehilangan kelembabannya. Kalau kamu sedang mengalami kerontokan, pilihlah produk yang lembut dan alami, seperti sampo berbasis lidah buaya, kemiri, ginseng, atau minyak kelapa. Gunakan juga sisir bergigi jarang agar rambut tidak mudah tertarik dan patah. Dan yang paling penting, jangan menyisir rambut saat masih basah, karena dalam keadaan itu, rambut paling rapuh. 5. Gaya rambut yang terlalu ketat. Terkadang, karena sibuk dan ingin praktis, ibu baru sering mengikat rambut tinggi atau menggelungnya kuat-kuat. Padahal, gaya rambut seperti ini bisa menarik akar rambut terus-menerus, menyebabkan traksi alopecia, kerontokan akibat tekanan mekanis. Kalau hal ini dilakukan setiap hari, rambut di area depan kepala dan pelipis bisa menipis bahkan botak kecil. Solusinya, biarkan rambut terurai longgar atau diikat lembut. Gunakan karet rambut yang halus, bukan yang keras dan ketat. Biarkan kulit kepala bernapas. Rambutmu juga butuh ruang untuk tumbuh dengan nyaman. 6. Perubahan hormon tambahan dan kontrasepsi. Setelah melahirkan, sebagian ibu memilih menggunakan alat kontrasepsi hormonal, seperti pil, suntikan, atau KB spiral yang mengandung hormon progesteron. Namun, perubahan hormon tambahan ini kadang bisa memperparah kerontokan bagi sebagian wanita yang sensitif terhadap fluktuasi hormon. Jadi, kalau kamu merasa rambut makin parah rontok setelah mulai KB, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Mungkin tubuhmu butuh metode kontrasepsi lain yang lebih cocok. 7. Kondisi kesehatan yang belum pulih. Setelah melahirkan, tubuh membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Jika kamu mengalami anemia, tekanan darah rendah, atau kekurangan tiroid, hipotiroidisme, hal itu juga bisa memicu kerontokan rambut berlebih. Sayangnya, gejala ini sering tidak disadari karena mirip dengan kelelahan biasa. Coba periksa kesehatanmu ke dokter bila rambut rontokmu sangat ekstrim, lebih
lebih dari 100 helai per hari atau disertai gejala seperti pusing, kuku rapuh, dan mudah lelah. Jadi moms, rambut rontok setelah melahirkan memang hal yang wajar, tapi bisa jadi lebih parah kalau dipengaruhi oleh stres, kurang nutrisi, kurang tidur, perawatan yang salah, dan tekanan emosional. Tubuhmu sedang bekerja keras memulihkan diri dari luar dan dalam. Maka yang terpenting bukan hanya merawat rambutnya, tapi juga merawat dirimu sendiri. Karena rambut yang kuat berawal dari tubuh dan hati yang sehat. Kamu nggak perlu terburu-buru untuk kembali seperti dulu. Nikmati prosesnya. Rawat diri dengan lembut dan biarkan waktu yang memulihkan. Percayalah, seiring hormon dan energi tubuh kembali stabil, rambutmu pun akan tumbuh indah seperti semula, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Setelah tahu penyebab dan faktor yang memperparah rambut rontok pasca melahirkan, sekarang saatnya kita bahas bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara mengatasinya secara alami, aman, dan tanpa efek samping. Karena tubuh wanita setelah melahirkan sedang dalam masa pemulihan, maka segala bentuk perawatan sebaiknya dilakukan dengan cara yang lembut. Tidak perlu produk mahal atau bahan kimia keras. Yang dibutuhkan hanyalah perhatian, kesabaran, dan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita. Yuk kita mulai dari dalam diri, lalu lanjut ke perawatan luar. 1. Rawat dari dalam, asupan nutrisi seimbang. Rambut yang sehat berasal dari tubuh yang sehat. Kalau tubuh kekurangan gizi, otomatis rambut pun ikut lemah. Jadi langkah pertama dan paling penting adalah memperbaiki pola makan. Setelah melahirkan, pastikan kamu mendapatkan cukup protein dari telur, ikan, tahu, tempe, ayam, atau kacang-kacangan. Protein membentuk struktur dasar rambut yang disebut keratin. Zat besi dari bayam, hati ayam, dan daging merah untuk menjaga sirkulasi oksigen ke akar rambut. Vitamin B kompleks dan biotin penting untuk mempercepat pertumbuhan rambut baru. Zinc dan vitamin D untuk memperkuat folikel dan mencegah rambut mudah patah. Asam lemak omega 3 yang bisa didapat dari ikan salmon, sarden, atau minyak zaitun. Selain itu, minum air putih yang cukup juga penting. Dehidrasi membuat rambut kering, kusam, dan rapuh. Cobalah minum minimal 8 gelas sehari, bahkan lebih jika kamu sedang menyusui. Jika kamu sulit memenuhi kebutuhan nutrisi dari makanan, bisa konsultasi ke dokter untuk suplemen yang aman bagi ibu menyusui, seperti zat besi, kalsium, dan vitamin B12. Tapi ingat, jangan konsumsi sembarangan tanpa saran ahli ya, Mams. 2. Perawatan alami dari luar, minyak dan masker herbal. Setelah tubuh mendapat nutrisi dari dalam, sekarang waktunya memperkuat dari luar. Ada banyak bahan alami yang bisa membantu menutrisi kulit kepala dan menguatkan akar rambut. Berikut beberapa yang paling ampuh dan aman. Minyak kemiri atau candle nut oil. Sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Minyak kemiri kaya akan asam lemak dan protein yang membantu memperkuat akar rambut serta menumbuhkan helai baru. Cara pakainya mudah. Haluskan kemiri, sangrai sebentar, keluarkan minyaknya, lalu oleskan ke kulit kepala sambil dipijat lembut. Diamkan 30 menit sebelum keramas. Lakukan 2-3 kali seminggu. Minyak kelapa murni, VCO, kaya vitamin E dan asam laurat, minyak ini bisa meresap ke batang rambut, melembabkan kulit kepala, dan mencegah rambut patah. Gunakan sebagai masker rambut atau pijat sebelum tidur, lalu bilas keesokan paginya. Rambut akan terasa lembut dan kuat. Lidah buaya, aloe vera. Lidah buaya mengandung enzim yang bisa merangsang pertumbuhan rambut baru. Selain itu, gelnya juga bisa menenangkan kulit kepala yang kering dan gatal. Ambil gel segar, oleskan langsung ke kulit kepala. Diamkan 20-30 menit, lalu bilas dengan air hangat. Rasakan sensasi sejuk dan segarnya. Daun urang-aring dan ginseng. Keduanya membantu memperlancar aliran darah ke folikel rambut. Banyak produk shampoo herbal yang sudah mengandung bahan ini. Tapi kamu juga bisa membuat rebusan urang-aring di rumah untuk bilasan alami setelah keramas. Kuncinya adalah rutin dan sabar. Perawatan alami memang tidak instan, tapi hasilnya lebih aman dan tahan lama.
3. Pijat lembut kulit kepala. Pijatan lembut di kulit kepala bisa meningkatkan sirkulasi darah, sehingga akar rambut mendapat lebih banyak oksigen dan nutrisi. Kamu bisa melakukannya sendiri di rumah, cukup 10-15 menit setiap hari. Gunakan ujung jari bukan kuku, dan pijat dengan gerakan melingkar. Kalau sambil memakai minyak kemiri atau minyak kelapa, hasilnya akan lebih maksimal. Selain memperkuat rambut, pijatan juga membantu kamu merasa lebih rileks dan mengurangi stres. Dua manfaat dalam satu langkah sederhana. 4. Potong ujung rambut secara rutin. Mungkin terdengar sepele, tapi memotong ujung rambut yang bercabang bisa membantu rambut terlihat lebih sehat dan ringan. Rambut panjang yang rusak justru membuat akar lebih terbebani. Cobalah potong sedikit setiap 2 bulan untuk menjaga kesehatan batang rambut. Selain itu, jangan lupa hindari mengikat rambut terlalu ketat. Biarkan terurai atau diikat longgar agar akar tidak tertarik terus-menerus. 5. Kurangi stres dan jaga keseimbangan emosi. Stres adalah musuh besar rambut sehat. Ketika kamu merasa tertekan, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yang bisa menghambat pertumbuhan rambut baru. Cobalah temukan waktu untuk diri sendiri. Bisa dengan tidur siang sebentar, berjalan pagi sambil menghirup udara segar, atau sekadar menikmati secangkir teh hangat. Kamu juga bisa mencoba meditasi ringan, mendengarkan zikir, atau membaca ayat-ayat yang menenangkan hati. Ingat, rambut yang sehat tumbuh dari tubuh yang tenang. Ketenangan batin jauh lebih berpengaruh daripada perawatan mahal sekalipun. 6. Rawat dengan lembut dan hindari panas berlebih. Hindari penggunaan hair dryer, catokan, atau alat styling panas terlalu sering. Rambut yang baru tumbuh pasca melahirkan masih lemah, jadi mudah rusak jika sering terkena panas. Gunakan handuk lembut untuk mengeringkan rambut, tepuk-tepuk perlahan, jangan digosok kasar. Dan jika harus memakai alat panas, gunakan suhu rendah serta pelindung panas, heat protectant. Satu hal lagi, jangan sisir rambut saat masih basah, karena dalam keadaan itu, rambut sangat rapuh. Tunggulah sampai setengah kering, lalu gunakan sisir bergigi jarang. 7. Gunakan produk alami dan hindari kimia keras. Pilih sampo yang tidak mengandung sulfat atau alkohol tinggi. Coba cari produk yang mengandung bahan alami seperti aloe vera, rosemary, kemiri, atau urang-aring. Selain itu, hindari mewarnai atau meluruskan rambut selama masa menyusui. Biarkan rambutmu bernafas dulu. Kalau ingin tampil rapi, cukup rawat kebersihan, gunakan hair serum alami, dan jaga kebersihan kulit kepala. Rambut sehat tidak selalu harus glamor, tapi yang penting kuat dan tidak rontok. 8. Bersabar dan konsisten. Perawatan alami butuh waktu. Kamu mungkin tidak akan melihat hasilnya dalam seminggu, tapi setelah 1 atau 2 bulan, biasanya rambut baru mulai tumbuh halus di sekitar garis dahi. Itu tanda baik bahwa tubuhmu mulai pulih. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap tubuh punya waktu pemulihan yang berbeda. Yang penting, tetap rawat, tetap sayangi tubuhmu, dan jangan menyerah. Kerontokan rambut setelah melahirkan memang membuat banyak ibu merasa sedih atau kehilangan rasa percaya diri. Tapi ingat, ini bukan akhir, ini hanyalah fase sementara. Dengan nutrisi yang cukup, perawatan alami, pijatan lembut, istirahat cukup, dan hati yang tenang, rambutmu pasti akan tumbuh kembali. Tubuhmu tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Kamu hanya perlu membantunya dengan kasih sayang dan kesabaran. Karena di balik setiap helaian rambut yang tumbuh, ada cerita tentang ketangguhan seorang ibu. Rambut rontok setelah melahirkan memang bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Bagi sebagian wanita, rambut adalah mahkota yang menjadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri. Jadi wajar jika melihat rambut berguguran setiap hari bisa menimbulkan rasa cemas, takut, bahkan sedih. Tapi, sebelum kamu terburu-buru menyalahkan diri sendiri atau merasa kehilangan jati diri, ingatlah satu hal penting. Kamu baru saja melalui proses luar biasa, melahirkan kehidupan baru ke dunia.
Tubuhmu baru saja bekerja dengan kekuatan yang tidak semua orang mampu. Dari 9 bulan mengandung, menahan rasa sakit, hingga berjuang di ruang persalinan, semuanya bukan hal kecil. Tubuhmu luar biasa, dan sekarang ia sedang beradaptasi, memulihkan diri, dan menyeimbangkan kembali setiap hormon yang sempat berubah selama kehamilan. Kerontokan rambut hanyalah bagian kecil dari proses besar itu. Seiring waktu, semuanya akan kembali seperti semula, bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya, asalkan kamu mau memberikan waktu dan perhatian yang dibutuhkan. 1. Pahami dan terima diri dengan lembut. Hal pertama yang perlu kamu lakukan bukan mencari produk ajaib, tapi menerima kondisi tubuhmu dengan lembut. Tubuh wanita setelah melahirkan sedang bekerja keras untuk pulih. Setiap perubahan, entah itu rambut rontok, kulit kusam, atau berat badan naik, bukanlah tanda kegagalan, tapi tanda bahwa tubuhmu sedang menyesuaikan diri untuk menjadi versi barunya. Ingat, kamu bukan hanya wanita, kamu kini seorang ibu. Tubuhmu sudah berjuang demi kehidupan baru. Rambut yang rontok itu tidak mengurangi kecantikanmu sedikit pun. Kecantikan seorang ibu datang dari kasih sayangnya, dari matanya yang lembut saat menatap bayi, dari tangannya yang sabar, dan dari hatinya yang kuat walau kelelahan. 2. Jaga pikiran sehat, maka rambut pun akan mengikuti. Rambut dan pikiran memiliki hubungan yang lebih dekat dari yang kita bayangkan. Saat pikiranmu tenang, tubuhmu pun ikut seimbang. Tapi ketika stres menguasai, rambut menjadi salah satu bagian pertama yang berteriak menunjukkan tanda-tandanya. Cobalah latih diri untuk tidak terlalu keras terhadap dirimu sendiri. Tidak apa-apa jika rumah sedikit berantakan. Tidak apa-apa jika kamu belum sempat berdandan. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan peran barumu. Luangkan sedikit waktu untuk me time meski hanya 10 menit sehari. Tarik nafas dalam, dengarkan musik lembut, atau duduk sambil berzikir dan mengucap syukur atas anugerah kecil di pelukanmu. Ketika hatimu tenang, hormon stres akan menurun dan tubuhmu bisa bekerja lebih baik untuk memulihkan keseimbangan, termasuk memperkuat akar rambutmu. 3. Rawat diri, bukan karena ingin cantik, tapi karena layak diperhatikan. Merawat diri bukan berarti kamu egois. Kamu berhak tampil segar, merasa nyaman, dan mencintai dirimu sendiri. Gunakan waktu singkat setiap hari untuk merawat rambutmu. Pijat kulit kepala dengan minyak alami, gunakan masker rambut dari bahan herbal, dan jangan lupa makan makanan bergizi. Bukan karena ingin terlihat sempurna, tapi karena tubuhmu pantas diperlakukan dengan cinta. Setiap helai rambut yang kamu rawat dengan sabar akan tumbuh menjadi bukti bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Dan ingat, ketika seorang ibu merasa bahagia, seluruh rumah ikut mendapatkan energinya. 4. Bersyukur dan sabar menjalani proses. Tidak ada proses yang instan, apalagi yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan. Rambutmu butuh waktu untuk tumbuh kembali, sama seperti bunga yang membutuhkan waktu untuk mekar setelah musim dingin. Selama kamu merawatnya dengan cara yang benar, hasilnya akan datang. Pelan tapi pasti, rambut baru akan mulai tumbuh halus di tepi dahi, tanda bahwa tubuhmu mulai pulih. Saat itu tiba, kamu akan tersenyum, karena sadar bahwa semua perjuangan dan kesabaranmu tidak sia-sia. Setiap tetes minyak yang kamu pijat, setiap waktu istirahat yang kamu curi di sela lelah, semuanya akan menjadi bagian dari perjalanan indahmu sebagai seorang ibu. 5. Ingat, kamu tidak sendiri. Banyak ibu di luar sana yang sedang merasakan hal sama sepertimu. Mereka juga terkejut melihat rambut rontok pasca melahirkan. Mereka juga pernah menangis diam-diam di depan cermin, takut kehilangan kecantikan yang dulu mereka kenal. Tapi satu hal yang menyatukan kalian semua, kekuatan cinta seorang ibu. Cinta itulah yang membuat kalian terus bertahan, belajar dan tumbuh bersama bayi yang kini menjadi pusat dunia kalian. Jadi jangan merasa sendiri. Kalau kamu merasa kewalahan, bicaralah dengan pasangan, keluarga, atau teman. Berbagi cerita bisa meringankan beban dan siapa tahu dari percakapan kecil itu kamu menemukan kekuatan baru.
Rambut rontok setelah melahirkan bukan penyakit, tapi sinyal tubuh bahwa kamu sedang beradaptasi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah membantu tubuh melewati fase itu dengan cara yang lembut. Makan bergizi, istirahat cukup, kelola stres, dan gunakan bahan alami. Jika kerontokan terasa sangat parah, hingga kulit kepala tampak jelas atau berlangsung lebih dari setahun, sebaiknya periksa ke dokter. Kadang ada kondisi medis seperti anemia atau gangguan tiroid yang perlu penanganan profesional. Jangan ragu mencari bantuan. Merawat diri bukan tanda lemah, tapi tanda bijak. Moms, setiap helai rambut yang tumbuh kembali adalah simbol dari kekuatanmu yang pulih. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap rasa lelah yang kamu lalui, semuanya adalah bukti cinta tanpa syaratmu sebagai seorang ibu. Jangan biarkan rambut rontok mengurangi rasa syukurmu. Kamu sudah melalui begitu banyak hal luar biasa. Dan percayalah, seiring waktu, bukan hanya rambutmu yang akan kembali indah, tapi juga semangat dan cahaya di dalam dirimu. Karena kecantikan sejati seorang ibu bukan diukur dari seberapa tebal rambutnya, melainkan dari ketulusan hatinya dalam mencintai dan memberi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke sesama ibu, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan tips alami, sehat, dan inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar apa pengalamanmu saat menghadapi rambut rontok setelah melahirkan. Mungkin dari ceritamu, ibu lain bisa belajar dan merasa tidak sendirian. Terima kasih sudah menonton Moms. Tetap kuat, tetap cantik, dan selalu ingat, kamu luar biasa, hari ini dan seterusnya.